Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghadapi berbagai macam fitnah yang sering terjadi di sekitar kita, di kehidupan kita. Ada beberapa poin, ada 4 poin. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Caranya adalah dengan berdoa kepada Allah. Saat gelombang fitnah menerpa kita, maka perbanyaklah doa kepada Allah, karena doa adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat serta senjata bagi orang-orang yang beriman. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita umatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam fitnah, yang berbunyi, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam dan dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejelekan fitnah al-Masih ad-Dajjal." Doa tersebut dibaca di akhir ketika kita sholat sebelum salam. Kemudian yang selanjutnya kita naik ke yang ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, jalan keselamatan dari berbagai macam fitnah adalah berpegang dengan teguh pada kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan hal itu dari Ali secara marfu, yaitu kitab Allah di dalamnya termaktub berita orang-orang sebelum kalian dan berita orang-orang setelah kalian, dan pemutus apa-apa yang terjadi di antara kalian. Setiap macam-macam fitnah, tidak ada jalan untuk meloloskan diri darinya dan selamat darinya kecuali dengan mendalami kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan mengenal manhaj salaful ummah dari para sahabat dan orang-orang yang menempuh jalan mereka dari para imam Islam dan para penyeru kepada petunjuk. Kemudian yang selanjutnya, cara yang kedua. Cara yang ini sudah, dan yang ini sekarang. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cahaya ilmu agama. Karena berbagai macam fitnah ini adalah komoditas syaitan yang menyebarkan syubhat-syubhat, maka dari itu cahaya ilmu itu penting, karena fitnah-fitnah ini tersebar karena kejahilan atau kebodohan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda yang artinya, ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi. Mereka menghapuskan penyelewengan orang-orang yang berlebihan, kedustaan orang-orang yang berbuat kebatilan, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Maka ilmu adalah senjata orang mukmin yang akan mengusir syaitan dalam keadaan hina. Ilmu akan menjauhkan syubhat-syubhat dari dalam hati dan akan melemahkan syahwat-syahwat. Jadi, sebelum kita menjadi pemimpin yang baik, kita harus menjadi rakyat yang baik. Jadi, jangan sampai rakyat ini tuh zolim, karena pemimpin ini kan dari rakyat. Jadi kalau misalkan rakyatnya udah zolim, bagaimana nanti ketika dia jadi pemimpin? Maka dari itu kita adalah generasi penerus yang suatu saat nanti mungkin ada yang akan menjadi pemimpin. Kemudian cara yang paling utama adalah kembali kepada Allah. Wahai saudaraku, pernahkah terbesit di dalam hati kita nih, di dalam hati kita, bahwa setiap bencana dan gelombang-gelombang fitnah yang terjadi ini
disebabkan dari perbuatan dosa kita, agar kita segera menyadari dan kembali kepada ajaran agama kita yang suci. Seperti yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan ulah perbuatan manusia. Nah, dari sini kita sadar, jadi sebenarnya fitnah-fitnah ini itu ujung-ujungnya sebabnya tuh manusia yang mengawalinya gitu. Supaya kita terlepas dari berbagai macam fitnah ini, selain berlindung kepada Allah, dari diri kita masing-masing juga perlu diubah gitu. Karena perubahan yang kita buat akan memberikan dampak ke depannya. Adapun sikap terbaik kita dalam mengatasi segala krisis dan bencana yang sedang dihadapi sekarang adalah dengan bersabar, bertaubat kepada Allah dari segala dosa, serta memperbaiki diri kita serta keluarga kita dengan akidah yang sahih, dan membersihkan diri kita dari segala noda kesyirikan dan kebid'ahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.